Kami ucapkan selamat datang pula kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang dan perwakilan dari Universitas Ngudi Waluyo Kabupaten Semarang. Bapak Ibu mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati narasumber kegiatan pada sore hari ini, yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Semarang, yang kami hormati Rektor Universitas Ngudi Waluyo atau yang mewakili, dan tentu saja yang kami hormati hadirin peserta kegiatan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dalam rangkaian acara Ngabuburit Pengawasan tahun 2024 yang kali ini mengusung tema kolaborasi pengawasan partisipatif Bawaslu bersama masyarakat pada bulan Ramadan 1445 Hijriah yang berlangsung di Aula Universitas Ngudi Waluyo Kabupaten Semarang hari ini Sabtu 30 Maret 2024. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang. Kepada yang kami hormati Bapak Agus Trianto SPSH, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang maghrib. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, ada Pak Sosiawan, Pak Robiudin, Pak Kolek dan Pak Wahyudi serta Bu Diana mungkin dapat. Yang saya hormati tim dari RI yang telah hadir di kesempatan kegiatan ini. Yang saya hormati teman-teman pimpinan Bawaslu Kabupaten Semarang, ada Bu Umi, Pak Anurkus, Bu Fitriah, Pak Muharram, beserta sekretariat, teman-teman staf, serta yang saya hormati dan kami banggakan teman-teman seluruh elemen di Kabupaten Semarang yang telah berkesempatan hadir sebagai peserta di kegiatan ini.
Pertama, tentu kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga kita bisa bertemu dalam kondisi sehat awal tanpa halangan suatu apapun. Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bawaslu RI yang telah berkenan, beserta Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang telah berkenan memilih tempat kegiatan ini di Kabupaten Semarang. Tentu ini merupakan kehormatan bagi kami semua, kesempatan ditamoni dari RI, provinsi, dan teman-teman semuanya, karena kita juga dengan kegiatan ini berkesempatan untuk mengundang teman-teman, rekan-rekan mitra kita semua di seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Semarang sebagai terundang pada sore hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Rektor Undaris, maaf, kan belum move on dengan Undaris, maaf, saya ulangi. Bapak Rektor UNW ya, Universitas Udiwaloyo, beserta seluruh jajaran yang di lingkungan Universitas Udiwaloyo yang telah berkenan memberikan fasilitasi tempat untuk kegiatan ini dengan luar biasa, yang sangat memuaskan, sangat memadai, dan sangat representatif untuk kegiatan kita ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berkenan hadir menghadiri undangan dari kami dalam kegiatan ini. Akan secara singkat saja karena waktunya pendek, bahwa kegiatan ini adalah kegiatan Bawaslu RI yang dilaksanakan di Kabupaten Semarang. Dengan ini tentu kami sangat berterima kasih, dan pastinya kami mendapatkan manfaat yang sangat besar dari kegiatan ini. Pertama, kami kemudian bisa mengumpulkan atau mengundang rekan-rekan semuanya sebagai peserta, sehingga kami bisa bertemu di bulan Ramadan ini atas fasilitasi kegiatan RI yang dilakukan di sini. Yang kedua, tentu kami sangat mendapat manfaat karena mendapat suntikan semangat energi dari RI maupun dari provinsi dalam kegiatan ini, sehingga ini tentu akan menjadikan semua kegiatan kita nantinya dalam program pengawasan partisipatif menjadi lebih maksimal lagi, khususnya di Kabupaten Semarang. Segala hal yang sifatnya kekurangan, keterbatasan, dan lain-lain tentu dan pastinya untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah yang bisa kami sediakan, kami fasilitasi untuk kegiatan ini. Saya kira itu, kurang lebih, mohon maaf untuk menyingkat waktu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan selamat datangnya Bapak. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan dan pembukaan secara resmi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Amin SAPMH, dipersilahkan. Berdiri apa begini aja? Begini aja. Didirikan kata. Didirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Karena di sini dari elemen ya, banyak betul semua elemen diundang. Bukan hanya yang Muslim dan non Muslim juga hadir. Ada wanita gereja Indonesia, ada teman-teman non Muslim semuanya. Makanya ini saya mau pakai peci, simbol nasionalis kita. Gitu. Bukan berarti ben kayak kiai ndak. Justru yang kiai itu nggak ngaku dia, malah nggak pakai kan gitu. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Komplit ini kurang 2 saja, ada Pak Sosiawan, Pak Rafiuddin, kemudian Pak Kholik dan juga Pak saya mau ngomong Pak Yudi Sutresno. Pak Yudi Sutresno. Kemudian juga yang saya hormati Ketua dan seluruh anggota Bawaslu Kabupaten Semarang. Ada ketua, ada seluruh anggota. Dan juga dari
narasumber yang hadir pada sore hari ini, kemudian juga dari UNW, wah, biar lebih keren kayak itu UNW, kayak di mana itu Australia ya, Universitas Wellington, UNW. Kemudian dari kawan-kawan semua ini teman-teman muda ada dari seluruh elemen masyarakat, NGO, terus Ormas, OKP, semua hadir di dalam forum yang baik ini, forum ngabuburit pengawasan. Nah mungkin ini teman-teman kaget kok kami diundang pasca pemilu ya gitu. Kok apakah pemilu sudah selesai? Nah ini kan mesti tanya-tanya ini. Pertama adalah silaturahmi kita semua dari jajaran seluruh pengawas Bawaslu dan semua jajarannya, silaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian atau adik-adik sekalian, karena ini saya lihat muda-muda semuanya ini kan. Nah silaturahmi apalagi di bulan Ramadan ini, bulan puasa, tentunya makna dari ngabuburit sendiri kan kita tahu ya. Kalau apa sih ini istilah Sunda kayaknya ya, tapi populer menjadi bahasan apa nasional. Semua bilangnya ngabuburit. Iya, pokoknya prinsipnya gitu dah. Jalan-jalan nunggu maghrib, tapi ini adalah jalan-jalan dari rumah ke Ngudi Waluyo, Universitas Ngudi Waluyo, untuk menimba ilmu. Nah, kenapa ngabuburit ini ngabuburit pengawasan namanya? Karena kita Bapak Ibu bukan hanya di pemilu, walaupun saat ini pemilu 2024 sudah selesai, tetapi masih ada proses yang berjalan, yaitu berupa sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, dan juga ini jelang juga nanti pemilihan. Nah pemilihan dan pemilu itu beda. Kalau pemilu itu untuk presiden, legislatif, dan kemudian kalau pemilihan adalah untuk kepala daerah. Nah ini sebetulnya tahapannya beririsan, karena proses atau pelaksanaan pemilihannya sendiri nanti di 27 November 2024. Nah makanya ini penting, artinya ngabuburit pengawasan ini sebagai salah satu upaya dari Bawaslu Republik Indonesia. Nah kebetulan tadi disampaikan Pak Ketua, kita ketempatan. Ya alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Bawaslu RI untuk mensosialisasikan kepada Bapak Ibu semuanya, terutama nanti menjelang pilkada atau pemilihan. Nah selanjutnya ngabuburit ini juga nanti akan dibahas apa saja sih gitu, program-program pengawasan, pencegahan dan penindakan Bawaslu, dengan harapan agar di dalam forum-forum ini nanti kawan-kawan memberikan elaborasi, memberikan pencegahan itu seperti apa sih kalau terjadi di masyarakat. Kemudian juga nanti di pemilu kemarin seperti apa. Mungkin teman-teman yang Gen Z nih, mana yang Gen Z? Kan tahu betul ini, lihat TikTok itu berseliweran setiap detik, setiap menit ya kan. Kecurangan, penggelembungan, apalah itu. Banyak betul itu. Ada yang ngomong sini ini enggak fair, ada yang ini, apalagi di proses rekapitulasi kemarin. Ada yang merasa dicurangi, ada yang merasa diuntungkan. Nah dinamika itulah nanti ke depan kita ngobrol bareng seperti apa proses-proses pencegahan untuk pemilihan terutama, karena pemilu sudah hampir usai. Nah itu kemudian yang selanjutnya nanti ada 2 narasumber dari Bawaslu Jawa Tengah dan juga dari penggiat direktur apa? Oh, rektor APD, Akademi Pemilu dan Demokrasi. Wah, untung nggak akademi dangdut gitu. Ini rada santai ya kawan-kawan ya, karena saya tahu betul posisinya kalau jam 16-18 ini seperti apa. Ini antara kita memperjuangkan mundur atau maju, atau stuck di tengah-tengah kan gitu. Kalau kita maju akan lolos dan insya Allah puasanya diterima. Kalau mundur berarti kita kalah. Kalau kita stuck artinya kita belum menjadi siapa-siapa. Nah itu kira-kira yang bisa kami sampaikan di dalam
ngabuburit. Nanti akan dijabarkan, mungkin ngabuburit itu berasal dari bahasa apa. Terus itu ada nggak lafat-lafatnya yang menyinggung soal tajwidnya. Nah ini kan sekalian kan kita ngobrol gitu. Apakah ini fi'il madhi atau fi'il amar kan gitu. Atau mudore, itu nanti teman-teman ini yang lebih jago untuk mengelaborasi itu. Itu yang bisa dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dan atas restu Bapak Ibu sekalian, ngabuburit pengawasan pada sore hari ini dinyatakan dibuka. Billahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan pembukaannya Pak Ketua. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan ikuti dan dengarkan bersama pembacaan tilawatil Quran oleh perwakilan dari Universitas Ngudi Waluyo Kabupaten Semarang. Kepada yang kami hormati Saudari Elvi Damayanti, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatanna qablahum qauma Fir'aun. Qaum
فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebagai rangkaian inti kegiatan kita pada sore hari ini, kita akan ikuti bersama. Kami ucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ahmad Hussein. Bisa beli aplaus Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sebagai rangkaian inti kegiatan kita pada sore hari ini, kita akan ikuti bersama tausiah ngabuburit pengawasan yang akan dipandu oleh moderator. Untuk itu selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Yusuf Manggala Aditya Tama untuk memandu jalannya diskusi. Untuk pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dimohon untuk menempatkan diri di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Selamat datang untuk Bapak PLT Kabak Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangatnya masih belum lihat ini. Apa gara-gara puasa ya? Selamat sore. Nah gitu dong ya. Tinggal berapa jam lagi nih menuju waktu berbuka? 1 jam ya, masih lama ya. Jadi kita di sini adalah tujuannya ngabuburit bareng. Jadi kita nunggu bersama, tetapi walaupun menunggu kita akan bersama-sama mendengarkan hal-hal yang luar biasa yang akan disampaikan oleh, kita nyebutnya nggak narasumber ya, mungkin teman ngabuburit gitu ya. Ada Pak Kolik selaku Koordinator Divisi Pencegahan Parmas Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan nanti juga ada Cak Maskur atau Mas Kyurudin Hafidz ini selaku Rektor APD. Nah sebelumnya saya mau tes semangatnya dari Bapak Ibu dulu semua yang ada di sini ya. Bawaslu itu punya jargon, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Apa Ibu Bapak?
Bersama rakyat, awasi pemilu. Oke, bersama Bawaslu. Oke, sekali lagi bersama rakyat, bersama Bawaslu. Salam awas, tangannya di kepala ya, menyesuaikan. Salam awas 3 kali ya. Sudah bisa semua ya. Kita pekikan salam dulu sembari menunggu nanti teman berbicara kita, teman ngabuburit kita datang, kita pekikan salam dulu. Bersama rakyat. Aduh lemas, diulang dulu ya. Saya tahu ibu bapak semuanya puasa ya dari pagi sampai sore nanti. Tapi jangan puasa itu menghalang kita untuk tetap bersemangat, oke? Oke ya, bersama rakyat. Oke, bersama Bawaslu. Salam. 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 Tepuk tangan dong buat kita semua. Oke, luar biasa. 80 peserta dari berbagai macam organisasi masyarakat, ada mahasiswa, keagamaan dan juga kemahasiswaan yang sudah hadir. Nah, kita akan berbincang-bincang Bapak Ibu semuanya. Sebetulnya ini kalau kita lihat temanya adalah Ngabuburit Pengawasan tahun 2024, kolaborasi pengawasan partisipatif Bawaslu bersama masyarakat pada bulan Ramadan. Waduh, bulan-bulan Ramadan pemilunya udah selesai Pak Kolik ya. Disuruh ngawasin apa sih sebenarnya? Nah, kita nanti akan berbincang-bincang. Nanti juga kita buka 2 sisi ya. Kalau waktunya sempat nanti boleh dari teman-teman, dari Bapak Ibu semuanya, sahabat Bawaslu semuanya boleh nanti raise hand dan juga mengajukan pertanyaan atau mungkin merespon. Tapi sebelum kita menyelam terlalu dalam nih Pak Kolik ya, sebenarnya nih urgensinya nih apa sih sebenarnya ada pengawas partisipatif Indonesia? Boleh direspon Pak Kolik. Terima kasih Mas Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, peserta kegiatan ngabuburit pengawasan dalam kesempatan hari ini. Yang saya hormati, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Universitas Ngudi Waluyo, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Memang pertanyaannya Mas Yusuf ini menarik ya. Ini tentu menggeliat bagi Bapak Ibu sekalian. Pemilu sudah selesai dilaksanakan pada tanggal berapa Pak Bu kemarin? Di Semarang tanggal berapa? Oh sama ya. Jadi pemilu sudah kita laksanakan di tanggal 14 Februari kemarin. Pemilu serentak di tahun 2024. Nah, saya kira kemudian Bapak Ibu sekalian sudah menjadi bagian dari sejarah pelaksanaan pemilu kemarin. Pertanyaannya Mas Yusuf tadi kan, kemudian urgensinya apa Bapak Ibu sekalian masih dikumpulkan dalam forum ini untuk diskusi bersama. Tentu tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Yang pertama, ini adalah bagian dari upaya kita untuk menjalin silaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Boleh jadi nanti juga boleh berkeluh kesah dari pelaksanaan pemilu kemarin apa. Kemudian ini adalah bagian juga Bapak Ibu sekalian, adik-adik, Mas Mbak, persiapan kita untuk menghadapi pilkada serentak di tahun 2024 juga. Jadi yang menarik, dan ini saya kira baru pertama kali terjadi dalam sejarah sejak negara ini berdiri. Berdirinya tahun 1945, pemilu pertama 1955, dan baru kali ini besok pemilu dengan pilkada kalau elektoral lokal itu digelar pada tahun yang sama. Jadi itulah sebagai persiapan nanti kita diskusikan. Kalau biasanya itu kan bertahap kabupaten kota, kemudian gubernur, bupati dan seterusnya. Nah, mulai di tahun 2024 ini selain yang kemarin pemilu nasionalnya serentak, ada pemilu 5 kota. Di tanggal 27 November besok ada lagi yang namanya pemilu atau pemilihan kepala daerah. Kalau di Kabupaten Semarang otomatis nanti akan memilih bupati, wakil bupati bersama dengan gubernur, wakil gubernur.
Nah, tahapannya sebenarnya Mas Yusuf, kalau kita baca dalam PKPU 2 tahun 2024, ini sudah jalan sebenarnya sejak sekarang. Jadi tahapan pemilu kemarin belum selesai, tahapan pilkada sudah mulai berjalan. Jadi itu pentingnya. Kemudian yang tambahannya Mas Yusuf, ini agak utopis sedikit ya. Kenapa kemudian kami dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Jawa Tengah, kemudian Bawaslu Kabupaten Semarang merasa berkepentingan untuk hadir atau menghadirkan ibu bapak sekalian dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Karena Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya pemilik daulat, pemilik kuasa dari republik ini itu adalah Bapak Ibu sekalian. Pelaksanaan daulat itu diimplementasikan menggunakan yang namanya pemilu. Jadi pemilu 14 Februari kemarin, pilkada besok itu sesungguhnya adalah bagian dari pelaksanaan kedaulatan atau kekuasaan Bapak Ibu sekalian melalui pemilu. Maka kalau posisinya Bapak Ibu sekalian itu sebagai pemegang daulat, sudah menjadi kewajiban kami sebagai penyelenggara pemilu untuk melibatkan ibu bapak sekalian dalam proses pengawasannya. Itulah kemudian menjadi penting kita menggandeng dari perempuan, kelompok disabilitas, organisasi kepemudaan, kemudian ada dari KNPI, dari Ansor, dari macam-macam ya, yang hadir di sini. Ya tujuan utamanya adalah bagaimana agar ibu bapak sekalian menjadi bagian dan proaktif untuk mensukseskan pemilu. Pemilu ya pemilu besok ada pilkada, kemudian ke depan lagi nanti di tahun 2029 dan seterusnya. Jadi tugas kita adalah menyiapkan calon-calon pemilih yang cerdas, yang memahami betul posisinya sebagai pemegang daulat. Begitu Mas Yusuf. Baik, terima kasih Pak Kolik. Luar biasa, di awal saja tertantang ya Ibu Bapak ya, semuanya sahabat Bawaslu, bahwa Bapak Ibu yang ada di depan saya saat ini adalah pemegang daulat ya. Jadi sebenarnya yang berkepentingan adalah masyarakat itu sendiri. Dan ada bahasa yang bilang, peribahasa yang juga bilang, kata-kata motivasi mutiara, bahwa sejati-jatinya pengawas itu adalah masyarakat itu sendiri. Bahkan justru bukan Bawaslu sebenarnya, Bawaslu juga pengawas, tetapi lebih-lebih yang mengawasi adalah masyarakat. Jadi butuh oleh karena itu peran Bapak Ibu semuanya ini untuk nantinya membantu Bawaslu hand in hand, gandeng tangan untuk bisa mengawasi segala proses-prosesnya. Yang seperti sudah disampaikan Kang Kolik gitu ya, tadi sudah tahapan pemilihan itu sudah dimulai ya Pak Kolik ya, bahkan pemantau pemilu pun sudah dibuka ya, tapi kalau pemilihan atau pilkada itu daftarnya adalah di KPU. Kalau pemilu itu baru di Bawaslu. Nah ini mungkin menjadi ruang-ruang yang bagus juga untuk Bapak Ibu semuanya melalui organisasinya untuk mendaftarkan diri. Namun selain daripada pemantau gitu Kang Kolik ya, karena masyarakat tadi sebagai partisipatif ini ruangnya apa saja untuk ikut mengawasi itu apa saja? Apakah cukup dengan misal kita terlibat aktif ikut mengawasi atau ada ruang-ruang dari Bawaslu mungkin yang dibuka untuk secara langsung masyarakat ini juga ikut terlibat aktif begitu? Ya baik Mas Yusuf. Kalau pertanyaannya ruang atau peran apa saja yang kemudian bisa dilakukan oleh masyarakat yang tadi saya sebut sebagai pemilik daulat, tentu harus dikembalikan kepada core bisnisnya Bawaslu. Core bisnisnya Bawaslu Ibu Bapak sekalian sebagai penyelenggara pemilu itu sebenarnya hanya ada dua. Tugas pokok fungsinya itu sebenarnya hanya ada dua. Yang pertama itu pengawasan, kemudian yang kedua adalah penindakan. Nanti mungkin akan kita uraikan kenapa kami butuh Bapak Ibu sekalian dalam rangka menopang dua tugas pokok dari Bawaslu ini. Tugas yang pertama itu adalah pengawasan. Di dalamnya adalah bagian termasuknya adalah pencegahan. Mencegah dari setiap adanya potensi pelanggaran. Pemilu ini kan pelanggaran itu kan bisa mengganggu pelaksanaan pemilu.
ada politik uang, netralitas kepala desa, PNS, dan seterusnya. Ini kita cegah dengan berbagai cara. Ada yang namanya tata cara atau mekanisme pencegahan pelanggaran. Termasuk diantaranya adalah kegiatan ngabuburit pengawasan ini adalah bagian dari cara kita untuk melakukan pencegahan pelanggaran. Kita jelaskan apa saja yang kemudian dilarang, tidak diperkenankan dalam pelaksanaan pemilu. Soal tadi netralitas penyelenggara, netralitas ASN. Monggo Cak masuk silahkan. Nah ini malah pembicara utamanya sudah hadir malah. Saya teruskan sebelum nanti geser ke Cak Maskur. Monggo Cak. Jadi Bapak Ibu sekalian, bentuk pencegahannya seperti apa? Termasuk diantaranya yang kita kerjakan hari ini, sore ini, wujudnya ngabuburit pengawasan, ini sosialisasi. Ini adalah bentuk pencegahan. Mencegah dari setidak-tidaknya Ibu Bapak sekalian yang kemudian kita rawuhkan pada forum ini tidak akan terjebak pada yang namanya pelanggaran pemilu. Baik termasuk pada saat pelanggaran pilkada besok. Tidak akan soal politik uang dan seterusnya. Kemudian perannya apa? Tadi ditanyakan Mas Yusuf. Peran Bapak Ibu sekalian itu adalah menjadi mitra bagi Bawaslu yang kita sering sebut sebagai pengawasan pemilu partisipatif. Jadi kalau peran serendah-rendahnya iman ya memastikan bahwa apa yang disampaikan pelanggaran itu tidak dikerjakan. Kalau kemudian mau melakukan peran lebih, ya apa? Minimal menjaga keluarganya, misalnya tidak boleh melakukan politik uang ya keluarga, kemudian kerabat dan seterusnya. Itu ada kan dicontohkan dalam salah satu ayat Al-Quran itu kan. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka begitu. Jadi ku anfusakum wa ahlikum naro gitu. Jadi selemah-lemahnya iman ya membentengi diri untuk tidak terlibat dalam pelanggaran, mau memberikan peran lebih menjaga keluarganya, kerabat dan seterusnya, mau memberikan peran yang lebih lagi bekerja sama bermitra dengan kita semuanya. Mungkin sebelum ke Cak Maskur, Mas Yusuf, saya ingin menambahkan sedikit bahwa kegiatan ngabuburit pengawasan ini kalau dalam bahasa kitab Muslim Al-Quran itu ada surat Al-Asr ya. Salah satunya itu bisa diimplementasikan, semangatnya adalah itu. Jadi wal asri itu ada demi waktu asar, innal insana sesungguhnya para manusia lafi khusrin. Itu semuanya pada rugi. Illalladzina kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihati dan beramal soleh. Dan yang terakhir ini Bapak Ibu sekalian konteksnya watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Selain yang beriman, yang tidak rugi adalah orang yang saling memberikan nasihat tentang apa? Watawasau bil haq, tentang kebenaran dan kesabaran. Jadi kira-kira Bapak Ibu sekalian kita hadirkan di sini itu untuk saling menasihati di antara kita semua, nasihat kebenaran, nasihat kesabaran, kebenaran soal kedudukan Bapak Ibu sekalian sebagai rakyat pemegang daulat itu seperti apa. Selebihnya Ibu Bapak sekalian nanti akan banyak dielaborasi oleh narasumber yang sudah hadir. Tugas saya mengantarkan sampai narasumber hadir, setelah ini saya nunggoni, nemanin saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kolik. Kita berikan tepuk tangan dong sekali lagi buat Pak Kolik ya. Tapi jangan mana Kang Kolik ya. Stay terus di sini karena nanti mungkin ada respon dari publik yang juga ingin menanyakan dan saya juga ada pertanyaan lagi tapi nanti. Cak Maskur, selamat datang di Kabupaten Semarang. Terima kasih atas waktunya. Tadi jauh-jauh perjalanan dan akhirnya tiba juga. Tapi sebelum Cak Maskur menyampaikan apa sih sebetulnya urgensi dari partisipatif itu sendiri, saya patut bacakan dulu bahwa Cak Maskur ini juga pernah menjadi tenaga ahli Bawaslu Republik Indonesia, juga aktif di Infit dan juga sekarang aktif
dan sibuk sama yang namanya CM Manajemen ya, Cak Maskur ya, boleh nanti disampaikan juga. Dan tentunya menjadi inisiator Akademi Pemilu dan Demokrasi atau APD. Sekali lagi terima kasih Cak Maskur, selamat datang. Mari kita berkolaborasi dan berelaborasi tentang hal ihwal. Apa sih sebenarnya urgensi, sama pertanyaannya mungkin ke Pak Kolik ya, kalau Pak Kolik dari Jawa Tengah jadi saya Mas. Karena kalau Cak Maskur ini lahirnya di Banyuwangi Bapak Ibu ya, jadi Cak gitu ya, Jawa Timur. Nah dari sudut publik sendiri nih, melihat seberapa urgensitasnya bagi Cak Maskur, pentingnya peran pengawas partisipatif itu sendiri untuk membantu nantinya untuk menerangi Cile, ceritanya gitu ya, demokrasi bangsa di Indonesia. Seperti apa Cak Maskur? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Yang saya hormati pimpinan kita semua, Mas Kholik, kawan dekat saya. Oke. Yang saya hormati, terima kasih Mas Yusuf, teman-teman sekalian, jajaran sekretariat Bawaslu Jawa Tengah, teman-teman dari Bawaslu RI, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Bersyukur saya bisa menghadap di hadapan Bapak Ibu sekalian. Saya tadi dari Jogja jam 1.30 atau jam berapa ya? Saya pikir 2 jam setengah cukup, ternyata 3 jam ya. Jadi telat setengah jam, mohon maaf. Tapi tidak mengurangi rasa silaturahmi saya kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga silaturahmi ini membawa berkah dan manfaat buat kita semua. Apa yang tadi disampaikan oleh Mas Kholik itu sudah sangat membuka pintu kita ya. Salah satu acaranya ini kan bahasa apa, bahasa Sunda itu ya. Tapi setidak-tidaknya begitu kita masuk di ruangan ini itu dengan informasi yang cukup banyak tentang pelaksanaan pemilu 2024. Sudah pasti ya. Sebagian dari kita terlibatnya cukup intensif. Mungkin ada yang jadi pemantau, penyelenggara ad hoc, ikut Bawaslu di pengawasan partisipatif, melakukan advokasi di penyandang disabilitas, atau mungkin juga menjadi aktor dari kontestasinya. Sebagian mungkin juga membantu calon, ya, bantu partai juga untuk memenangkan, tidak apa-apa. Semuanya adalah bagian dari yang disahkan oleh ketentuan undang-undang. Akan tetapi apapun yang kita ikuti kemarin, ya, itu pasti kita punya evaluasinya. Kita punya evaluasinya, baik secara penyelenggaraan, pengawasan, partisipasi maupun kontestasinya. Kita punya penilaian KPU-nya begini sampai tingkat KPPS, kita punya penilaian Bawaslu-nya koyok ngene sampai PTPS, partainya pada saat kampanye koyok ngopo dan seterusnya ya. Dan kita sendiri sebagai masyarakat kalau terlibat di dalam pemilu kemarin ngapain saja itu juga kita punya informasinya. Mungkin ono sing bikin kontrak politik sama partai, sama calon, atau mungkin juga minta pembagian dan seterusnya. Seluruhnya kita punya informasi itu. Nah di tahun ini itu ternyata pelaksanaan yang seperti kemarin akan kita lakukan, yaitu di November apa Desember? Di November ya. Hampir sama dengan kemarin. Kalau kemarin mungkin 5 kotak suara presiden legislatif, kalau di November itu 2 kotak suara, gubernur dan bupati atau wali kota. Berarti berkurang 3 ya. Pesertanya mungkin tidak sebanyak yang ada di pemilu, tapi tingkat kontestasinya bisa jadi
lebih tinggi. Kalau uang 10 tukaran mungkin siji lawan loro, loro lawan telu, 5 lawan 6 dan seterusnya ya. Mungkin tukarannya akeh, tapi cilik-cilik. Tapi kalau di pilkada sing tukaran ki sithik, dadi kadang-kadang kabeh katut. Nah, karena kita akan melaksanakan kejadian yang seperti kemarin lagi, maka Bawaslu dan kita semua itu inginnya kira-kira gitu ya, melakukan evaluasi yang kemarin. Kalau yang kemarin itu rasanya tidak benar atau membuat pemilu kita tidak demokratis, mari sama-sama dilakukan perbaikan. Kalau kemarin ternyata anggapan kita ada hal yang dilanggar, bagaimana kalau di November itu kita hapus atau kita hilangkan? Nah, itulah yang sebenarnya diinginkan oleh Bawaslu. Nah, itu ada 3 langkah yang perlu kita lakukan. Bagaimana caranya kita membuat pilkada itu bisa lebih baik daripada pemilu kemarin. 3 langkah itu sederhana, ya. Mungkin kita bisa bahas sampai nanti buka puasa. Yang pertama itu adalah tahu. Ya. Tahu apa tahu? Ya tahu lah ya. Yang kedua itu mau. Baru yang ketiga itu mampu. Sudah, sebenarnya secara sederhana seperti itu. Level yang pertama itu tahu, level yang kedua itu mau, level yang ketiga mampu. Kalau kita lihat kertas ini ya, ini kan semuanya sebenarnya kalau disimpulkan ya yang saya sebutkan tadi itu. Tahu, mau, mampu. Dan kebetulan sekali 3 fungsi ini ada di Bawaslu semua. Ya. 3 fungsi ini ada di Bawaslu semua. Yang pertama, tahu atau pengetahuan. Tidak ada artinya kita kalau bergerak kemanapun kalau kita tidak tahu. Ilmu pengetahuan itu syarat pertama kita untuk melakukan sesuatu. Kalau kita nggak tahu apa-apa nggak bisa apa-apa. Saya kesini bermodalkan pengetahuan rute ya. Saya di-share sama Kang Kolek, ini rutenya ya saya buka. Mungkin kalau tidak pakai pengetahuan soal rute, saya belum sampai. Demikian juga di pemilu dan penyelenggaraan dan pengawasan pemilu Bapak Ibu sekalian. Jadi syarat yang pertama itu adalah untuk mengantisipasi bahwa agar pilkada itu lebih baik dari sebelumnya, sebaiknya memang kita tahu apa itu pelaksanaan pilkada, bagaimana bunyi ketentuannya, apa yang boleh dan tidak boleh. Dan itu Bawaslu rasanya, apalagi Bawaslu Jawa Tengah ya, memberikan informasi yang seluas-luasnya dalam rangka kita ingin meningkatkan pengetahuan itu. Pasal ini, pasal itu, tahapan ini, tahapan itu, website ini, website itu, dan seterusnya. Semuanya ada. Saya yakin Bapak Ibu sekalian semuanya juga punya Google ya. Cari aja itu, klik websitenya Bawaslu dan seterusnya. Tapi yang pasti bahwa kita mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh.
refleksi kita di pemilu, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran pemilu yang disebabkan oleh karena kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu. Ada banyak sekali pelanggaran-pelanggaran pemilu yang terlaksana atau dilakukan oleh banyak orang termasuk kita hanya gara-gara kita tidak tahu. Sampean wingi etuk piro? Mayan aku tuh 200. Sampean berapa? Walah aku kok cuma 150 piye? Sithik kowe njaluk aneh ngono. Lah sampean itu pas kapan? Iku pas aku wingi pas kampanye. Wih, berarti sampean melu kampanye itu 200.000. Iya, wah sesuk melu maneh. Ini pembicaraan orang tidak tahu. Seakan-akan kan biasa ya perkara begitu ya. Kampanye kayak nyatus, kayak 150 wajar. Padahal itu tidak boleh. Ya. Kampanye itu boleh mengeluarkan biaya kampanye, tapi tidak boleh dalam bentuk uang cash. Bolehnya ya apem, jemblem, gedang goreng, es teh, ya, es buah, macam-macam gitu. Pengganti transportnya pun juga harus bensin beneran atau voucher, enggak boleh. Nah ini kita kemarin begitu ramenya ya. Sebagian besar mungkin di ruangan ini merasakan tuh belum tentu menerima ya. Rugi banget merasakan tapi enggak menerima. Itu enggak boleh. Jadi ada banyak pelanggaran-pelanggaran pemilu yang berdasarkan kita tidak tahu. Maka saya yakin kenapa diundang oleh Bawaslu. Itu karena kemampuan kita untuk menyerap yang boleh dan tidak boleh itu cepat. Kenapa kita dipilih oleh Bawaslu untuk diundang? Itu karena kalau kita meminta atau mencari yang boleh dan tidak boleh di pemilu dan pilkada itu kita cepat. Ini raoleh, ini oleh, ini raoleh dan seterusnya. Jadi syarat yang pertama itu. Karena ini Bawaslu ya. Bawaslu itu kan salah satu kerjaannya mencari kesalahan orang. Yang kalau di dalam agama kadang-kadang itu dilarang. Golek kesalahan wong kan ora oleh kalau. Tapi kalau Bawaslu kayaknya malah dapat ganjaran. Itulah yang disebut dengan pengetahuan boleh dan tidak boleh. Lalu yang kedua, ya. Yang kedua, kalau kita sudah tahu berkaitan soal pilkada, mana yang boleh dan tidak boleh, itu adalah mau. Artinya apa ya kalau mau itu? Mau itu berarti jangan membiarkan pengetahuan Anda, panjenengan sedaya ini, yang boleh dan tidak boleh itu hanya di kita saja, gak boleh. Jangan biarkan pengetahuan kita itu cuma ada di kita, tapi tularkan ke orang lain. Itu namanya mau. Ya. Kita tahu bahwa politik uang tidak boleh, jangan cuma kita yang tahu. Sampaikan kepada keluarga terdekat, sahabat, teman, relasi, anggota pengajian, bestie, ya, apalagi mantan, apalagi, ya, kelompok healing dan seterusnya. Teman di medsos, anggota grup dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan kelompok mau. Ya. Jangan membiarkan pengetahuan kita soal pemilu dan pilkada hanya di kita. Saya yakin semua dari kita itu punya HP. HP-nya ada kuotanya kan? Nah, adalah. Terinstall media sosial. Ya. Punya grup WhatsApp, punya Facebook, punya Instagram dan seterusnya. Ya.
Kalau kita mengikuti misalnya Instagramnya Bawaslu Jawa Tengah, lalu kita cek, ini ada kontennya, sederhana sekali kan? Kita reply, repost, komen, itu salah satu tingkat kedua, ya. Tingkat kedua, bagaimana kita orang yang memiliki pengawasan kemampuan itu jangan dibiarkan orang lain tidak tahu. Di-share aja. Sekarang kan banyak sekali ya media komunikasi ya. Kenapa? Kalau nanti ada satu orang yang tahu mengajari yang nomor 2, mengajari yang nomor 3, mengajari yang nomor 4 dan seterusnya, semakin banyak orang yang tahu, pencegahan akan semakin maksimal. Kalau orang ikut dari yang dia tahu, maka dia akan menghindari atas larangan yang dia tahu bahwa itu dilarang. Nah, itu yang kedua, ya. Barulah Bapak Ibu sekalian tahu sudah, mau sudah, barulah kita mencapai pada level yang paling atas, ya. Pada level yang paling atas, yaitu mampu. Mampu itu apa? Mampu itu berarti berdasarkan pengetahuan dan kemauan, kalau ada sesuatu yang tidak benar, maka berdasarkan pengetahuan dan kemauannya dia bergerak untuk melakukan perubahan. Nah, itu level kita paling tinggi di kelasnya Bawaslu. Kalau ada pelanggaran pemilu, level pertama kita tahu bahwa itu melanggar, kita diam. Level yang kedua, kalau ada pelanggaran pemilu, kita tahu bahwa itu melanggar dan memberikan informasi kepada orang lain bahwa itu melanggar. Tapi di level nomor 3 itu kita tidak hanya diam dan menyampaikan ke orang lain bahwa itu melanggar, tidak. Tapi kita melaporkan dugaan pelanggaran itu dan ikut memprosesnya agar pelanggarnya dihukum. Itu tingkat paling tinggi. Ya. Tidak ada artinya tingkat kedua dan pertama kalau nomor 3 ini kita tidak lakukan, ya. Tidak kita lakukan. Jadi tingkat temannya pengawas pemilu yang paling tinggi atau tingkat kolaborasi pengawasan bersama masyarakat yang paling tinggi nanti pada saat pilkada itu adalah nek ono pelanggaran pemilu yang kita tahu, laporkan ke Bawaslu dan ikut berproses untuk ditindak. Itu konsepnya. Ya. Jangan-jangan di pemilu 2024 kemarin, mengapa tuduhan banyak orang yang mengatakan bahwa pemilu 2024 itu banyak sekali kecurangan, itu karena kitanya hanya menerapkan kelas pengetahuan. Iya kan? Jangan-jangan pemilu 2024 dianggap sebagai penuh kecurangan, anggapan itu karena kita hanya menyampaikan teori pertama, yaitu adanya kecurangan, hanya itu. Sementara kita tidak pernah melakukan
proses kelas 3, yaitu proses penindakan. Maka di dalam, kalau menurut saya, proses pengawasan kita bersama masyarakat dan Bawaslu itu adalah kita tidak sampai pada level bahwa kecurangan itu ada sehingga kecurangan harus tidak ada. Tidak seperti itu. Ingat, yang namanya pemilu, kecurangan itu mesti ono. Tapi bagi pengawasan partisipatif, yaitu setiap kali ada kecurangan itu ditindak. Itu maksudnya. Kita tidak sedang ingin kecurangan itu tidak ada. Enggak, ini di dunia, tidak di akhirat. Ini manusia. Orangnya memiliki keinginan untuk melanggar. Tapi yang kita inginkan di dalam proses pengawasan partisipatif itu adalah bahwa setiap kali ada pelanggaran itu ada proses yang ditindak. Dan kita sebagai orang yang non Bawaslu ikut pengawasan partisipatif turut serta dalam proses penindakan itu, dan itu sangat mungkin. Ada yang namanya laporan, ya. Laporan itu kita bisa lapor aja, dan Bawaslu kalau ada laporan dia wajib menindaklanjuti loh. Kalau enggak kena etik. Kalau kita enggak berani laporan, mungkin karena yang mau kita laporkan ini teman kita, ya, ada mekanisme lagi namanya penyampaian informasi awal. Kita tidak perlu terlibat jauh-jauh, mungkin karena kita tidak punya cukup keberanian. Kita tinggal bilang aja ke Bawaslu, kasih informasi awal, Bawaslu nanti yang melanjutkan. Itu bisa, ya, sangat bisa, ya. Bawaslu melanjutkan, oh ada informasi awal, oke, saya akan melanjutkannya. Jadi nama kita aman karena mungkin yang akan kita laporkan itu adalah orang yang mungkin kita tidak enak, kawan, teman, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, atau orang yang pernah ngasih utang kita, atau nanti kemungkinan akan ngasih THR, ya. Nah itu pakai Bawaslu aja, pasti Bawaslu tindak lanjuti. Ya. Jadi di awal ini, Ibu Bapak sekalian, sebelum kita buka bersama ya, bahwasanya untuk tidak lagi mengulangi apa yang kita alami di pemilu 2024 kemarin, dan demi untuk melakukan perbaikan terhadap proses demokrasi kita, kira-kira 3 itu jalannya. Nanti bisa dikonsepkan lebih jauh. Kapan kita masuk pada level pengetahuan? Kalau pengetahuan saya kira ini prosesnya gampang sekali ya. Dan Bawaslu Sulawesi Tengah itu adalah salah satu Bawaslu yang paling banyak memproduksi pengetahuan. Bikin film, bikin video, bikin meme, bikin jurnal, bikin buku. Bersyukurlah menjadi warga Jawa karena Bawaslunya rajin memberikan ilmu pengetahuan. Nah, sebagiannya memang masuk ke level pengetahuan, dan itu kalau ibaratnya diagram itu yang paling banyak, yang paling bawah. Baru kemudian naik konsolidasi. Minta Bawaslu provinsi dan kabupaten kota aja, kan mereka punya anggaran kan? Ya meskipun nggak banyak ada lah. Kita ngumpul berapa orang, koordinasi atau rakor dengan Bawaslu provinsi, kabupaten, kota, misalnya 1 bulan rapat sekali di kantor pasti ada, saya yakin. Itu bagaimana menyebarkan kembali pengetahuan-pengetahuan ke banyak orang. Ya. Orang satu punya anggota 50, sebarkan. Baru level yang ketiga, bikinlah aliansi. Aliansi bisa macam-macam ya. Kadang terdaftar juga sebagai lembaga pemantau, levelnya udah nggak kayak kemarin lagi, yaitu
melaporkan terhadap kecurangan-kecurangan yang ada di pilkada. Levelnya harus sampai ke situ. Ya, levelnya harus sampai ke situ. Nah, karena ini saya tadi sudah bilang sama Mas, izin sama Mas Abdul Khalik ya. Karena ini sifatnya, Mas Khalik tadi juga udah mengawali. Karena ini sifatnya kolaborasi pengawasan bersama masyarakat di bulan Ramadan, maka dalam waktu sisa ini saya sudah izin sama Mas Khalik ya. Saya bawa kitab. Jangan-jangan Cak Masur ini bohong. Ya. Tahu apa, mau apa, mampu apa. Enggak. Rujukan itu apa yang saya konsepkan yang mungkin bisa dipelajari oleh Bapak Ibu sekalian, itu saya carikan dalilnya. Dan saya lihat beberapa kitab di rumah, kayaknya cocok kalau di Jawa Tengah sebagian orangnya mungkin Syafi'iyah ya. Nah, ini ada kitabnya Ibnu Katsir. Saya udah lama juga nggak ngaji ya, jadi kangen juga. Nah, itu ada 3 jilid. Kalau dibaca mungkin pilkada tahun 3035 belum selesai. Ibnu Katsir ini lahir di Suriah, madhabnya Syafi'iyah, muridnya Ibnu Taimiyah. Tahu ya kalau Ibnu Taimiyah ya, itu kelompok yang diikuti oleh para imam di Arab Saudi. Tapi Ibnu Katsir ini orangnya Syafi'iyah. Umur 3 tahun sudah ditinggal orang tuanya. Umur 11 tahun sudah hafal Al-Quran. Beda kalau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu 9 tahun ya hafal Al-Quran. Setelah itu belajar banyak di Damaskus. 2 kitab yang paling terkenal itu adalah ini, Tafsir Ibnu Katsir, 6 jilid, tapi sekarang kayaknya udah dijadiin 3 jilid. Lalu Kutubus Sittah niku Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasai dan seterusnya itu dijadiin 1 kitab hadis yang puluhan ribu. Sama kalau kita senang dengan baca sejarah, itu kitab ada rujukan milik Ibnu Katsir yang dipakai sampai sekarang di seluruh dunia. Nama kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, itu kitabnya Ibnu Katsir juga. Ya, sangat terkenal. Nah, mudah-mudahan barokah ya, karena ini ngabuburit di bulan Ramadan. Surat Ali Imran ayat 104. Kalau ada yang hafal Al-Quran di sini ya, ada mboten? Itu sebagai acuan utama kita di dalam proses pengawasan partisipatif yang saya sebutkan tadi itu. Ya. Mau apa tadi? Tahu, mau, mampu. Nah, ini udah ingat ya. Mudah-mudahan nanti setelah buka puasa masih ingat. Ali Imran ayat 104. Nah, ayat ini itu ayat Madaniyah. Tahu ya kalau ayat Madaniyah ya. Ayat Madaniyah itu ayat yang turun di Madinah. Dan kalau ayat yang turun di Madinah rata-rata pembahasannya tidak lagi soal keyakinan atau moral. Karena itu ayat-ayat yang ada di Mekah. Ayat Madaniyah itu adalah ayat-ayat yang berbicara soal tata kelola pemerintahan dan tata kelola kemasyarakatan. Ya kayak kita ini, bagaimana caranya memimpin, bagaimana bermuamalah, bermusyarakah dan seterusnya. Bahkan di Madinah juga kita mengenal sistem pemerintahan.
Kalau kita belajar di pelajaran sekolah dasar itu kan ada, kalau ada orang kalau pemimpin itu untuk jadi pemimpin ada banyak cara. Yang paling bagus kalau di kita ya, itu semakin banyak orang yang memilih semakin bagus. Atau semakin demokratisnya sebuah pemilihan itu semakin bagus. Presiden dipilih langsung, kepala daerah dipilih langsung, ya. Calon DPR, DPRD itu dipilih dengan sistem terbuka. Kalau bisa pokoknya semuanya semakin banyak orang yang memilih. Semakin banyak orang yang memilih semakin baik. Kalau di zaman setelah baginda Rasulullah itu hanya salah satu saja. Ya, hanya salah satu saja. Yaitu terpilihnya Abu Bakar ya. Abu Bakar itu terpilih menjadi pemimpin itu meskipun dengan sangat sederhana ya, berdasarkan dari proses yang cukup demokratis. Selain dia sangat layak untuk menggantikan Rasulullah sebagai khalifah, tetapi terciptanya Khalifah Abu Bakar itu setelah ditanya beberapa orang, termasuk Umar bin Khattab, ya, termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ditanya, sahabat lain ditanya semua, termasuk waktu itu bertanya kepada perempuan. Coba ditanya dulu, ibu itu kira-kira berkenan nggak kalau Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah menggantikan baginda Rasulullah? Ada konfirmasi. Berikutnya terpilihnya Umar itu sudah mulai melalui jalur perwakilan, ya, atau yang disebut dengan ya yang sekarang, yang dulu pada saat zaman Orde Baru itu melalui demokrasi perwakilan. Jadi yang ditanya bukan semua orang. Ada tim ya yang dibentuk, dan tim itulah yang kemudian musyawarah siapa di antara orang-orang yang ada di tim itu untuk menjadi khalifah. Berikutnya lagi di zamannya Utsman dan Ali malah lebih enggak demokratis ya, bahkan bunuh-bunuhan. Terpilihnya Utsman itu bahkan juga dalam konteks, kalau dalam teori demokrasi itu penunjukan. Kalau di Ali perebutan kekuasaan dengan segala cara, meskipun misalnya dengan mempertahankan kebenaran, sama. Jadi dari 4 khalifah saja proses terpilihnya sudah berbeda-beda. Itulah yang saya sebut memang tidak ada proses pemilihan pemimpin yang pas, yang sangat islami, tidak ada. Semuanya sepanjang menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik. Ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, ada satu ayat di sini untuk menguatkan apa yang tadi saya sampaikan. Ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatay yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya. Wal takun, dan hendaklah ada di antara kalian semua. Ya. Hendaklah ada di kalian semua. Ini katanya penguat. Di tempat kalian itu harus ada yang kayak gini. Kondisi kayak gini itu harus ada. Wal takun,
kondisi ini di kita itu harus ada. Minkum, sebagian dari kalian boleh, atau seluruh dari kalian tidak apa-apa. Jadi di bagian minkum itu kalau kita baca tafsirnya Ibnu Katsir itu mengatakan minkum itu adalah sebagian dari kalian. Meskipun menurut imam lain sebenarnya itu adalah total dari kalian. Tapi saya mengikuti Ibnu Katsir. Seharusnya ada di antara kalian. Ini nanti sampai jam berapa ya? Oke. Sampai 17.30 ya? Oke. 10 menit lagi. Wal takum minkum, hendaklah ada sebagian dari kalian. Jadi enggak semuanya. Sama kayak sekarang ini. Bawaslu itu di Jawa Tengah semuanya jadi Bawaslu enggak? Enggak kan? Sebagian saja yang jadi Bawaslu. Termasuk ibu bapak sekalian yang ada di ruangan ini. Itu adalah masuk dari sebagian yang ingin diajak oleh ayat ini. Ya. Wal takum minkum, hendaklah ada sebagian dari kalian ummatun, ya kelompok atau umat, hendaklah sebagian dari umat manusia di negeri ini itu memiliki kondisi seperti ini. Yaitu apa? Yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Menggunakan kata yad'una. Kata Imam Ibnu Katsir, yad'una itu maknanya ngomong dan lelaku. Jadi antara ngajak sama bertindak itu jadi satu. Misalnya secara sederhana ya, ayo sholat. Itu yang bilang ayo sholat, yo melu sholat. Ikut jadi berjamaah. Kalau sholat, lalu yang sholat cuman yang diperintah dia enggak, itu bukan berdakwah. Ya. Berdakwah itu adalah yang dia katakan dia laksanakan. Manunggaling apa namanya ya, kalimat dan tindakan. Itu namanya berdakwah. Yad'una ilal khair. Nah, sebagian orang itu ya yang saya sebutkan tadi itu, bahwa pada saat kita menjadi pengawas partisipatif, apa yang kita sampaikan di kelas 1, kita ajarkan di kelas 2, juga perlu kita lakukan di kelas 3. Itu namanya dakwah pengawasan. Di momentum ngabuburit pengawasan. Jadi kalimat dakwah itu kalau ada orang, beliau ini dai kondang di Indonesia, atau dai terkenal yang setiap hari lalu lalang di televisi. Itu bagi pengawas pemilu sebentar. Kalau dai atau dakwah di pengawasan pemilu, dia tidak cuma ngomong, tapi dia melakukannya. Ya, itu namanya yad'una ilal khair, kepada kebaikan. Al khair di sini itu yang tercantum di dalam ketentuan, dalam hal ini adalah ayat Al-Quran, Al-Hadis dan seterusnya, kita maknai sebagai yang tercantum di dalam ketentuan perundang-undangan. Plus kalau yang namanya khair itu adalah kebaikan-kebaikan yang sudah berlaku di masyarakat. Itu namanya kebaikan.
Makanya kadang-kadang kalau kita bertindak di lingkungan masyarakat, kebaikannya bisa jadi kadang-kadang tidak tertulis. Karena yang tertulis itu tidak mencakup semua kebaikan yang ada di masyarakat. Jadi pesan yang pertama itu adalah kalau kita mau berdakwah kelompok 1, 2, dan 3 itu harus kita gabungkan untuk mencapai kebaikan tertentu. Berikutnya, wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini Bawaslu banget. Ya. Ini Bawaslu banget. Merintahkan atau memberikan pengajaran untuk berbuat baik dan mencegah untuk melakukan kemungkaran atau pelanggaran-pelanggaran. Sebenarnya cara pandangnya pengawas pemilu udah itu aja, cukup. Dan di undang-undang pemilu itu yaitu mencegah terjadinya pelanggaran. Ya, lalu melakukan penindakan dan penyelesaian sengketa. Itu kan kalimat undang-undang. Kalimatnya agama kita yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan kita kadang-kadang itu memang kadang suka lupa, suka nggak ingat, atau terpengaruh oleh orang lain dan seterusnya. Makanya kenapa kita selalu harus diingatkan. Itu karena kadang-kadang kita itu juga sukanya lupa, nggak ingat, nggak bener. Makanya kita terus-menerus diingatkan. Makanya kalau diingatkan itu jangan komplain ya. Ya diterima saja. Ya kalau pas Anda lagi bener, ya tidak apa-apa, bilang terima kasih saja. Tapi kalau lagi nggak bener, mengingatkannya kan lebih bagus. Inilah kesimpulan dari tugas kita sebagai Bawaslu bersama dengan masyarakat sebagai tausiah di bulan Ramadan. Ngapain baca undang-undang yang 1000 halaman tuh? Itu biarkan Kang Kholek, Mas Yusuf dan teman sekalian aja. Tapi kesimpulan besarnya kalau kita menghadapi pilkada nanti bersama Bawaslu itu adalah menyampaikan ketentuan undang-undang yang diatur, mematuhi peraturan, ya, apa yang ditentukan itulah yang dikerjakan, sekaligus menjalankan ya hal-hal yang disampaikan oleh penyelenggara pemilu dan tidak menjalankan atau mencegah dari hal-hal yang dilarang. Larangan di undang-undang itu banyak sekali. Larangan kampanye itu nggak boleh gibah, ya, hoak gitu loh. Nggak boleh menggunakan memanfaatkan suku, agama, ras dan antar golongan. Tidak boleh menghina, tidak boleh mencaci maki, ya. Tidak boleh politik uang, tidak boleh menggunakan lambang negara dan seterusnya. Larangannya banyak dan ditulis. Mencegah terhadap apa yang dilarang sebagai bentuk kemungkaran di dalam pemilu itu yang sebenarnya tidak. Dan menyampaikan apa yang boleh, yang tidak boleh, ta'muruna bil ma'ruf wa ta'muruna bil ma'ruf itu kelas 1 dan kelas 2. Mengetahui, menyampaikan. Wa tanhauna 'anil munkar itu kelas 3. Itu yang sebenarnya dimaksudkan oleh ayat ini terhadap pengawasan pemilu itu. Bahkan ada hadis yang mengatakan ya,
Kalau Anda lihat kemungkaran dalam konteks pemilu, pelanggaran pemilu, fal yughayyirhu biyadi. Pertama ya, tegakkan keadilan menggunakan tangan Anda. Enggak. Pertama adalah biarkan saja, itu urusannya Bawaslu. Enggak. Kalau ada pelanggaran pilkada, maka kita yughayyirhu biyadi. Kalau ternyata tidak bisa pakai tindakan, penindakan, pakai tangan kita, maka fal yughayyirhu bi lisani. Barulah kemudian yang kedua, katakan bahwa itu dilarang. Yaitu udah kelas yang kedua. Itu pelanggaran loh, udah selesai, tidak dilakukan proses penindakan. Baru yang ketiga, kalau tidak bisa, maka menggunakan hatinya. Hatinya itu yang kelas 1 tadi. Dia tahu itu pelanggaran, tapi tidak diapa-apain. Falidzalika ad'aful iman. Itulah selemah-lemahnya yang tadi disampaikan Kang Kholek ya. Itulah selemah-lemahnya keyakinan. Jadi kalau ada kemungkaran sebagai penerjemahan dari ayat ini, fal yughayyir bil wayanhauna 'anil munkar di ayat ini, itu terjemahannya sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Melalui pengetahuan, kalau tidak bisa melalui lisan ajarkan bahwa mereka itu melanggar, dan yang paling tinggi yang diakui oleh ayat ini sekaligus hadis Nabi, melakukan penindakan dengan gerakan dan keterlibatan kita. Jadi kesimpulannya, pengawasan partisipasi yang paling ultimate itu adalah kita terlibat di dalam proses penindakan pemilu. Kalau ada pelanggaran, kita laporkan ke Bawaslu dan ikut dalam proses penegakan hukumnya. Matur suwun, mugi-mugi barokah, bermanfaat di bulan Ramadan ke berapa ini ya? 19 itu yang duluan apa yang belakangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk Syekh Maskur dan Mas Kholek yang sudah menyampaikan luar biasa. Tema-tema hari ini diberikan ayat juga ya tadi di Al Imran 140. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Cak Maskur dan Pak Kholek. Apa yang sudah disampaikan tadi menggarisbawahi tentunya 3 langkah. Apa Ibu Bapak semuanya? Yang pertama? Tahu. Kemudian? Mampu ya. Jadi habis ini harus mampu ya. Segala tindak-tindak atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang Ibu Bapak amati semuanya harus berani dilaporkan kemana? Tenane, yakin lo ya. Kalau ada bagi-bagi uang, politik uang diterima atau ditolak? Lah kok masih diterima, gimana ini? Oke. Diterima apa ditolak? Oke. Ditolak lo ya. Dan berani laporkan ke Bawaslu. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua sore hari ini, luar biasa. Nah, setelah ini Bapak Ibu kita akan melanjutkan buka bersama, tapi sebelum itu kita akan foto bersama dengan membentangkan MMT terlebih dahulu ya. Di sini. Baik, untuk itu saya silahkan kepada Pak Kholek dan juga Cak Maskur untuk bisa berdiri di sini. Backgroundnya teman-teman saja. Teman-teman menyesuaikan ya, yang di belakang boleh berdiri, cukup di tempat saja. Ya, menyesuaikan saja. Ya. Ya, mohon yang di belakang berdiri saja, cukup di tempat atau merapat ke depan.
Monggo. Oke, boleh ditungin Bima. Nanti kirim aja Bu, Ibu WA saya. Nanti saya komunikasi lagi. Ya, untuk selanjutnya karena acara sudah selesai, kami mohon Bapak Ibu semuanya untuk bisa ke depan dan menyelesaikan, kita akan foto bersama menggunakan backdrop pengawas partisipatif. Ya. Selanjutnya saya silakan untuk bisa menempatkan diri di depan.